Yang jawab salam saya doakan tambah gajinya. Yang amunya kenceng tambah apanya ini? Tambah rizkinya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama sahibul bait, semoga duduk kita di acara syukuran ini menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyampaikan mungkin sharing tentang parenting ya, ada dua hal yang menarik. Yang pertama, saya merasa masih optimis kalau proses pertahanan Islam itu sudah memasuki wilayah budaya. Ini namanya budaya namanya ini. Kalau syukuran tuh kan biasanya syukuran tuh kan identik dengan janjang-jreng. Kalau yang agak kiri dangdutan, itu kiri. Super kiri koplo gitu kan, berarti dangdut tapi koplo. Kalau yang agak kanan nasyid, itu super kanan, nah, kayak gitu-gitulah. Tapi ini sekarang ada syukuran tapi isinya pengajian, keren nggak? Kok kayaknya tertekan gitu bapak semua? Atau dijebak oleh sahibul bait? Oh, kejebak deh gitu. Karena sekarang ini sudah waktunya kita memasukkan Islam, dan Islam itu ke budaya. Yang dulu dimasukkan oleh para wali ketika masukkan Indonesia. Sedikit cerita, kemarin waktu Idul Fitri saya pulang, emang pulang kan, Idul Fitri kan pulang ke Jepara. Pas pernikahan ponakan saya, lebih tepatnya itu anak ponakan, waktu itu cucu saya lah. Pernikahannya memang pas di masjid. Begitu kami dari keluarga perempuan, kami datang kan, oh ya laki-laki bakal datang. Begitu kami langsung masuk masjid tuh, yang laki langsung masjid ke tengah. Kalau di Jawa itu kan masjid kan dua ya, nggak kayak di Jakarta. Karena itu nggak jelas tuh. Di Jakarta kan ada ruang tengah sama ruang depan kalau di Jawa ya, karena ruangannya kan gede. Yang laki langsung masuk ke tengah, yang perempuan langsung masuk ke pinggir luar, nggak ada komando itu. Pengantin wanita nggak keluar dari kamarnya. Itu nggak ada perintah, begitu aja. Ini namanya Islam yang sudah dimasukkan ke budaya. Otomatis orang kalau nikah ya begini caranya, dah gitu. Nggak pakai dalil, nggak pakai ayat, nggak pakai perintah, nggak pakai kiai. Tidak pantas seorang wanita masuk ruang laki-laki, kayak gitu aja etikanya. Dan tidak boleh cewek nyosol ke laki-laki, nggak boleh. Makanya si pengantin wanita di rumah aja. Akhirnya nanti si cowoknya digandeng sama Pak Kiai, ada istilahnya ditemukno ya, ditemukan. Udah. Tidak ada ikhtilat, nggak ada apa, automatically. Nah sama nih, kita memasukkan nilai-nilai kayak gini di perkotaan semuanya lebih dalam lagi. Amin ya, ini semoga ini terus bisa dikuatkan. Yang kedua, saya bersyukur kepada Allah SWT di tengah situasi yang sama-sama kita rasakan, kita masih punya perhatian tentang pengasuhan. Karena itu termasuk benteng terakhir. Benteng terakhir dakwah kita sekarang cuma di 3 tempat. Karena yang udah jebol semua. Ya, ekonomi kita nggak kokoh. Politik kita tahu. Di seni bertahan nggak bertahan. Gambus naik setahun, tapi sekarang udah kalah sama pop lagi. Tapi gambusnya kan gambusnya Nisa Sabian yang masih, tapi pernah setahun di film nggak ngangkat. Ini ada Iqra Universe tapi kayaknya juga. Tapi benteng terakhirnya itu masih ada 3 dan kita punya ruang yang nggak bisa diintervensi. Yang pertama rumah, yang kedua masjid, yang ketiga sekolah. Sekolah yang dikelola sama para muslim. Itu kalau kokoh, insya Allah masih nggak bisa dijebol sama siapapun. Nah, karena atas jebol semua. Tapi kalau ini juga
orang tua tidak punya perhatian, terutama di rumah, anak akan menjadi apa saja di luar rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang pengasuhan, saya sendiri termasuk orang yang luar biasa ketakutan. Saya dulu pernah dibilang sama ayah saya ketika anak saya ke rumah, kata ayah saya gini, kayak bapak saya, ini anakmu kok 1000 gitu, anakmu kayak 1000. Jadi anak sekarang itu kayak 1000. Kenapa? Saking butuh kompetensi untuk kelola ini satu orang anak ini. Keinginannya banyak sekali, kemauannya banyak sekali, suplai informasi ibadahnya banyak sekali, kecerdasannya juga luar biasa, sehingga kayak ngelola anak 1000. Kayak dulu seorang ayah, kalau dia tidur siang, ibunya cukup bilang kayak gini, Le, bapak lagi sare Le, kamu keluar. Anak keluar nggak waktu itu? Keluar. Sekarang kalau bilang, Dek, ayah lagi tidur. Ya tidur, ya bangun dong ya, duit. Gitu. Digubrak-gubrak. Ini budaya-budaya di pengasuhan yang hilang, yang nanti berdampak kepada proses pengasuhan. Dulu ayah itu punya budaya, terutama yang masyarakat Jawa ya. Punya budaya, dia punya otoritas membuka makanan. Betul ya? Ayah itu atau bapak itu duduknya di kursi yang ada pegangannya, benar enggak? Bapak gitu enggak bapaknya? Oh enggak gitu. Nanti semua anggota keluarga termasuk istri itu enggak bisa mulai makan sebelum ayah bilang, yuk kita makan, duduk. Baru dibuka. Dan bapak makanannya paling enak. Betul enggak kira-kira? Ini tampak otoriter dan tampak tidak fair. Tapi itulah sebenarnya nilai penghargaan. Hari ini ayah nggak punya otoritas itu. Begitu dia pulang dari kantor, Ma ada makanan? Ya, bisa mana anak? Bapak makan di luar aja ya. Ini budaya yang memungkinkan seorang ayah memasukkan nilai. Karena dia punya otoritas. Sekarang otoritas itu hancur, hilang atas nama egalitarian. Dulu kalau ayah bicara, nggak ada satupun anak berani menatap bapaknya. Tampak sekali galak, garang, otoriter kayak raja. Sekarang kalau ada ayah bicara, anaknya ngomong 1000 kali. Anaknya lebih panjang omongannya daripada bapaknya. Benar salah nanti kita bisa debat, saya tidak bicara itu. Bicara tentang situasi pengasuhan yang sekarang harus dikerjakan dengan serius. Yang pertama ya, karena kita semua orang kota yang sebagian besar tidak punya waktu cukup untuk menekuni anak-anaknya, betul ya? Coba ada enggak yang punya waktu maghrib sudah di rumah dan dampingi anaknya, angkat tangan. Ini kan potongannya orang pulang malam semua nih. Ada enggak di antara bapak ibu semua, bapak-bapak ya, yang maghrib sudah di rumah dan maghrib sudah dampingi anaknya? Enggak kerja? Kerja, pulang jam 4. Tapi maghrib nyampe rumah. Oh keren juga tuh. Nah, boleh nanti jadi contoh di sini. Karena ini berdampak. Kita nggak cukup punya waktu bersama anak-anak. Sehingga lahir seorang anak tanpa pengasuh. Pengasuhannya disubkontrakkan. Bisa ke mbaknya, bisa ke guru ngajinya, bisa ke bimbelnya. Apalagi kalau ibunya ikut kerja, lengkap sudah penderitaan anak ini. Anak dididik bukan oleh ayah ibunya. Apalagi kalau bapaknya nggak mau repot, maka anak ini akan sangat materialis. Karena bapak yang tidak punya waktu anak, maka kompensasinya pasti hadiah. Betul ya? Maka dia akan kasih banyak hadiah supaya tidak terlalu tekor terhadap waktu. Yang pertama ya. Yang kedua, anak kita sekarang
anak yang sangat well informasi. Ini termasuk tekanan kepada ayah ibu. Dulu ayah ibu sama guru itu punya otoritas kebenaran. Sumber nilai itu hanya dua, guru sama ayah ibu. Kalau ayah ibu sudah bilang enggak boleh, anak tidak punya referensi lain yang bisa mengatakan boleh. Dek perempuan, kalau jam 5 masuk rumah. Zaman sebelum tahun 70 atau sampai 80 dimistisasi. Nanti kamu enggak laku kawin, dimistisasi. Kan? Setelah terjadi ilmiah, maka mistiknya hilang, akhlaknya juga hilang. Perempuan masuk rumah jam 9 malam. Jadi anak tidak punya referensi. Jadi karena nggak punya referensi, ya ngikut aja nilai yang diberikan sama ayah ibunya, termasuk gurunya. Hari ini anak referensinya banyak. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Dek, perempuan tuh jangan malam-malam, Pak Mali. Ya itu mah jadul Pak. Dia punya referensi. Perempuan nggak boleh makan. Kok jelek gitu makanya. Dulu dimistisasi. Sekarang dibersihkan mistiknya, akhlaknya hilang juga. Takut ada syirik, tapi akhlaknya hilang pula. Karena dia punya referensi. Nah, dampak referensi yang sangat banyak ini, ayah ibu termasuk guru tidak punya otoritas full menanamkan nilai. PR-nya kalau ayah ibu juga tidak menguasai nilai. Sehingga waktu menanamkan ditolak oleh anak-anak. Dan banyak sekali terutama ketika anak sudah 1 SMP. Ketika sudah terjadi bangorisasi. Kan kalau kata psikolog, begitu sudah mulai kelas 1 SMP sampai 1 SMA, mulailah dia akan sangat nyebutnya sangat appreciate terhadap peer groupnya, temennya, dan sangat suka bertentangan dengan keluarganya karena dia ingin mencari patron baru. Makanya kenapa SMP SMA itu dinamikanya tinggi sekali, terutama laki-laki. Karena dia sudah punya sumber nilai selain ayah ibunya. Apalagi kalau ayah ibunya bertentangan dengan nilai yang ia yakini. Contoh nih misalnya, ibu bapaknya tidak tertib, suka pakai naruh sendal sembarangan. Pulang tas langsung dilempar, betul ya? Bapak kadang naruh anduk di kursi makanan, ya, nggak langsung taruh ke tempat. Terus tiba-tiba bapak ibunya kayak orang suci, dek, kita harus disiplin, disiplin waktu, disiplin apa saja. Karena kalau orang disiplin, dia tidak akan pernah sukses mengerjakan apa saja. Siapa? Tapi yang pertama kali yang berubah harus bapak. Paham ya? Karena dia punya nilai. Dan ini tantangan, kabar buruknya tidak semua ayah ibu juga lengkap nilainya. Kan kita kan juga bagian dari produk ayah ibu kita dulu, betul kan? Karena kita kan bukan berdiri sendiri. Produk ayah ibu kita belum tentu juga lengkap. Disinilah terjadi benturan dengan apa yang harus kita tanamkan. Apalagi jika terjadi gap yang tinggi. Katakan ayah ibunya super sekuler, tapi saking dia taubatnya ditaruhlah super islami. Pakai super-super nih. Super sekuler, Quran nggak ngerti, sholat belum tegak, tapi ditaruh di super islami. Gap tinggi nggak? Tinggi sekali. Udah tuh benturan semua tuh. Setiap hari. Jadi ini PR kedua. Jadi anak sekarang punya sumber nilai yang nggak sedikit. Kita ngadepi anak sekarang udah kayak ngadepin singa. Tidak seperti anak kucing yang gampang. Gitu. Makanya tadi ada buku yang menarik terunya bagi saya. Agar anak menjadi anak yang menyejukkan hati. Itu bagian proses untuk melembutkan. Tapi faktanya anak-anak luar biasa. Ini sebabnya banyak. Kenapa kok anak-anak milenial jadi kayak begini ya? Apalagi yang generasi Alpha yang lahir tahun 2010 ke sini. Beda sekali dengan generasi kita, generasi X. Sampai generasi Y juga beda sekali. Karena dia memang lahir
Saat informasi sudah sangat berkembang. Anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah bisa mengerjakan ini dengan sangat baik. Dia belum bisa baca tapi bisa menemukan konten-konten YouTube dengan caranya, ya, dipencet, nah, bunyi dia, langsung bisa ngerjain apa saja. Gitu. Ini tantangan kedua. Yang ketiga, nah sedikit agak global. Faktanya emang ini berpengaruh tidak langsung tapi dirasa. Jadi memang dunia sekarang secara global bergolak. Ketika kapitalisme menguat, kemudian komunisme berhenti, Islam menjadi sasaran. Ini ada yang mengakui, ada yang tidak mau mengakui. Huntington mengakui, tapi banyak pihak tidak mau mengakui. Sudah dibuat dialog, banyak dialog. Tokoh-tokoh Indonesia juga sudah membuat dialog di level nasional. Tapi faktanya dirasa oleh kaum muslimin, Islamofobi meningkat. Islamofobi itu meningkat di mana-mana. Kenapa Islamofobi meningkat? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama karena meningkatnya Islam dan itu terasa. Ini unik sekali. Kalau logika umum tuh semakin baik ekonomi orang itu semakin nakal. Betul nggak kira-kira? Babi-babi kita dulu. Kalau dia punya proyek gede, ya kan? Itu kan tidak semakin soleh dia, semakin tidak soleh. Benar nggak? Dia punya proyek, dapat kerjaan banyak, itu bukan semakin soleh, semakin tidak soleh. Mulai enggak, kerjanya mulai enggak, penyakit lakinya keluar. Tapi hari ini enggak. Sekarang itu justru semakin orang punya income baik, semakin soleh. Dan saya temukan, meskipun saya tidak punya penelitian lengkap, tapi saya menemukan fakta, komplek yang isinya manajer ke atas, masjidnya rame. Tapi kalau isinya staf, enggak rame-rame itu masjid. Karena berarti masih ngejar duit tuh orang. Masjidnya masih ramai. Tapi kalau sudah mapan-mapan, itu ke masjid semua orang-orang. Sudah mulai mepet full ke baris terakhir. Di Depok sudah ada fenomena itu. Kebalik kan? Mestinya semakin mapan, semakin tidak saleh. Ini ada fenomena dan ini bukan level di sini aja, level di dunia. Jadi kelas menengah muslim itu justru yang menginisiasi maraknya nilai Islam. Bukan kelas menengah bawah. Jadi kebalik. Zaman Belanda yang soleh itu orang masyarakat bawah. Masyarakat kelas menengah ikut Belanda. Kerja di Belanda, biasanya namanya orang Jawa masih OO-an, OO gitu. Tapi kalau sudah namanya Arab, pasti dia orang pinggir. Karena dulu dipinggirkan yang Arab-Arab. Muhsinin Fauzi. Itu pasti keluarga santri. Yang tidak jadi pegawainya Belanda. Tapi yang O pasti ikut di Belanda. Sekolahnya tidak di madrasah, tapi di SR. Sekarang kebalik. Yang sangat taat beragama, orang perkotaan. Yang ekonominya mapan. Yang di daerah justru semakin ngawur. Ini kebalik-balik, kayak zaman Rasul. Medina, Mekah yang orang kota, Islam. Yang badui-badui malah nggak jelas. Mirip sekarang zaman itu. Nah atas fenomena ini, lahir hukum Allah dalam hukum tadafu, hukum balik. Karena Anda menguat, ya sana menguat. Nah terasa jadi sekarang. Itu hukum nggak bisa karena Anda menguat. Ini hijab, tahun 80 ada nggak yang hijaban? Korbannya nggak sedikit. Ada banyak anak SMA 8 yang keluar. Yang di UI akhirnya sampai berhadapan dengan dekan. Salah satunya Mbak siapa itu? Lupa itu. Mbak Santi atau Sinta? Kalau nggak Santi, Sinta. Itu adik kakak masalahnya itu. Itu orang psikologi. Hadapan sama dekan UI dulu, mempertahankan hijabnya. Kita nikmati di tahun 2010 ke atas, betul ya? Gitu. Ini ibu-ibu banyak yang hijaban, meskipun alasannya banyak. Kalau mbakku di rumah, hijaban kenapa? Karena udah mulai ubanan. Bersyukur pula pada ubanan mbak-mbak kan, akhirnya pada hijaban. Tapi intinya hijab ini jangan dianggap remeh. Dulu waktu perjuangan Assalamualaikum, kerasnya tak terkira, betul ya? Tahun 80-an. Sekarang, siapapun Assalamualaikum. Jangan dianggap remeh, ini simbol namanya, simbol budaya. Anda tidak merasa, tapi orang di luar sana merasa. Terjadi proses ke kanan namanya. Ini udah kanan. Ada seorang pejabat, dia mengatakan ke saya, tahun 80-an itu, yang sholat Jumat di kantornya,
bisa dihitung. Bisa dihitung. Sekarang yang tidak sholat jamaah bukan Jumatan bisa dihitung. Apalagi Jumatan pasti full. Yang tidak sholat jamaah bisa dihitung. Ini menyebabkan arus balik. Nah sekarang terasa jadinya. Makanya ada isu-isu itu. Dampaknya apa? Ke parenting. Kalau kita tidak kokoh megang anak, bisa jadi kita juga akan terpapar. Terpapar. Makanya bersyukur kalau kita punya komitmen ini. Jadi saya hadirkan 3 tadi agar kita mau memang mendidik, mengasuh anak. Karena syarat atau modal utamanya itu mau. Kita sering ketemu banyak fenomena, bukan fakta. Ayah ibu biasa, anaknya luar biasa. Sering nggak? Saya ketemu ini termasuk keluarga yang selalu saya jadiin contoh karena ini memang unik. Keluarga di Wonosobo. Ibunya guru ngaji, bapaknya guru sekolah dari Masyumi dulu zaman dulu. Anaknya 11. Dikasih makanan nggak cukup-cukup banget. Harus sekolah ke UGM. Waktu itu di UGM satu anak per bulannya itu 160 perak habisnya waktu dia kuliah. Tapi bapak ibunya hanya ngasih 80 untuk 2 orang. Kalau kamu mau sekolah 80 untuk 2. Kalau nggak mau ya sudah nggak usah sekolah. Ya. Tapi keluarga ini anaknya luar biasa. Soleh-soleh dan secara studi tinggi-tinggi. Ternyata cara didiknya, ternyata ayah ibunya bukan top-top banget. Tapi punya prosedur pendidikan, pengasuhan yang memang hampir tidak mudah dijalani oleh orang-orang kota. Gitu. Yang habis waktunya di kantor. Jadi pengasuhan tidak butuh profesor. Hanya butuh kemauan yang kuat. Gitu. Bapak Ibu setuju ya? Halo? Kita sering ketemu fakta. Ibunya tukang sayur di pasar. Anaknya jadi orang luar biasa. Ketemu enggak? Dan dibalik, ibunya orang hebat. Anaknya naudzubillah. Kenapa? Karena ngasuh anak tidak butuh kehebatan bapak. Kehebatan ibu. Tapi butuh komitmen mau ngasuh anaknya. Kalau dia tidak punya ilmu bisa dititipkan, tapi dia mengasuh. Kalau ibunya ini nggak bisa ngaji Quran, tapi dia bisa bawa putrinya ke guru ngajinya dan tungguin. Itu mengasuhnya dia. Kalau dia nggak bisa matematik di pendidikan kognitif, dia bisa bawa anak ini ke ahli matematik dan ditungguin. Itulah pengasuhan. Jadi butuh kemauan yang kuat. Makanya sedikit kalau balik. Waktu dulu milih pasangan, tapi waktu saya bicara ini bukan untuk dievaluasi pasangan kita hari ini ya. Untuk disyukuri. Kita tidak hanya butuh istri, tapi butuh dia sebagai ayah atau sebagai ibu. Dia memenuhi kualifikasi sebagai istri yang berarti begini-begini kualifikasinya, termasuk yang sayang dan seterusnya. Tapi dia juga punya kualifikasi sebagai ibu yang tidak pernah mengeluh direpotin anaknya. Dan saya lihat ini termasuk nilai yang hilang di kota. Yang dulu orang tua tidak ada yang ngeluh direpotin anaknya. Saya pernah ditanya seorang ibu hebat lah di salah satu kajian parenting gini. Ustadz, kenapa anak saya itu kok susah aku bilangin? Ya. Terus saya nanya, yang ngelayanin di rumahnya siapa Bu? Mbaknya. Ya pantas lah. Gitu. Ibu-ibu kota ngelayanin anak dianggap beban. Bahkan sampai level masa aku jadi budaknya anak. Tapi ibu dulu dia sampai nggak makan demi anaknya. Banyak ibu menghentikan kesukaan makannya karena itu kesukaan anaknya. Tidak ada yang ngeluh dibangunin malam karena bawa ke tempat kamar mandi. Nggak ada yang ngeluh masak jam 3 malam karena anaknya jam 5 harus berangkat ke sekolah yang jauh. Nah sekarang saya nanya ibu-ibu yang ada di mari, merasa berat nggak dengan anaknya?
Ini hal kecil, tapi itulah kenapa dulu kalau seorang ibu bicara, kita itu hampir tidak punya peluang untuk menolaknya, termasuk saya. Karena ibu kita memang punya jasa besar ke kita. Kita diurus sama dia 24 jam. Dan banyak orang tua hebat hari ini nggak punya jasa ke anaknya. Yang ngurus siapa? Mbaknya. Nah ketika mbaknya nggak ada, yang diperintah siapa? Ibunya. Ibunya nggak mau, jadi dia tengkar. Masya Allah. Oke, ini pengantar. Nah terus gimana sebenarnya kita nyebutnya poin pertama. Apa yang disebut dengan tujuan ya. Atau ya mungkin bahasa manajemen outputnya. Atau mungkin bisa outcome-nya. Yang pertama, ya, buat tujuan pengasuhan, itu harus satu bahasa ya. Tujuan pengasuhan satu, agar anak-anak, ini satu kata yang akhirnya mencoba saya modifikasi, agar anak-anak menjadi soleh dan kompeten. Ada kesamaan di tujuan. Tujuan pengasuhan di Islam itu, kalau coba saya kaji, saya bandingkan, saya apanya itu, keluar kata yang paling simpel, membentuk anak yang soleh dan kompeten. Gitu. Coba kita ulang bareng-bareng Bapak semua. Membentuk, bareng-bareng, membentuk anak yang soleh dan kompeten. Kenapa soleh dan kompeten? Kan suka di sana membentuk anak soleh titik, gitu ya. Kenapa harus ada kata kompetensi? Meskipun soleh bisa mengcover banyak hal. Karena kita tidak hanya butuh orang soleh yang lemah. Sehingga nanti terjadi semacam benturan antara menyekolahkan anak di sekolah agama dengan sekolah umum. Karena faktanya pengetahuan itu miliknya Allah. Dan yang dibutuhkan anak bukan hanya bisa matematik. Juga tidak hanya bisa baca Quran atau hafal Quran. Dia butuh sekian kompetensi. Supaya apa? Supaya dia bisa menegakkan agamanya. Karena orang benar itu, ini rumus. Orang benar itu kalau lemah, kalah. Dan orang kalah itu meskipun benar, salah. Paham ya? Orang benar kalau lemah, kalah. Betul ya? Orang kalah itu meskipun benar, salah. Betul nggak kira-kira? Dulu Pak Karno kuat. Semua pandangan Pak Karno benar. Nasakom benar. Begitu Pak Karno kalah, akhirnya Nasakom salah. Betul nggak? Yang benar siapa? Orde Baru. Orde Baru kuat, semuanya benar. Termasuk Komplen Capir. Benar semua, betul ya? Benar semua. Begitu Pak Harto tumbang, semuanya salah. Sama. Muslim itu nggak cukup jadi orang benar, perlu jadi orang yang menang. Supaya menang harus kuat. Nah, bahasa di SDM namanya kompeten. Gitu. Jadi anak kelak yang harus kita cetak dengan izin Allah itu anak yang saleh dan kompeten. Saleh itu apa sih? Saleh itu minimal memenuhi 5 kualifikasi. Akidahnya benar, terus ibadah dan muamalahnya benar. Berikutnya akhlaknya mulia, terus pemikirannya baik, tidak menyimpang. Ya, syukur-syukur ditambah. Kalau tadi kan ibadah sama muamalah ya, ditambah ya fisiknya sehat. Itu namanya soleh. Kenapa kok butuh kesehatan? Karena semua tindakan ibadah butuh kesehatan. Jadi kesehatan itu menjadi persyaratan orang ibadah baik. Kompeten itu apa sih? 2. Kompeten itu 2. Yang pertama, dia punya keahlian di bidangnya yang bisa diandalkan. Nih, kita semua masyarakat yang dididik untuk mau menguasai semua hal. Sehingga akhirnya bodoh semua hal. Kita ingin pintar matematik, kita ingin sains, kita ingin seni, kita ingin biografi, kita ingin bahasa, kita ingin saking inginnya ahli semua, akhirnya tidak ahli semua. Kita termasuk sampai hari ini dididik untuk menjadi orang yang sama.
Pokoknya anak itu disebut pinter kalau matematiknya 9, maka sudah 100. Kalau yang enggak berarti namanya bodoh, padahal enggak. Untuk hidup, kebetulan saya memang orang SDM, untuk hidup sukses itu hanya butuh satu keahlian. Termasuk keahlian yang paling tidak terlalu penting tapi yuk ahli. Contoh dulu, siapa yang pernah menyangka Farah Queen jadi orang hebat? Ahlinya apa? Masak doang. Cuma kemudian dibuat, jadilah perkara. Siapa dulu yang coba nyoba makanan almarhum? Tukang icip-icip itu loh. Bondan. Orang nggak pernah menyangka bahwa ahli icip-icip itu membuat Anda bisa sukses. Padahal itu kan kerjaan icip-icip, kerjaan mak-mak, betul ya? Tapi karena dia ahli di bidangnya, begitu Bondan bilang enak, emang enak. Jangan sampai kebalik. Dia lidahnya kredibel sekali. Tidak pernah salah meskipun sesenti. Dia jadi ahli icip-icip. Selesai, sudah. Nah di konteks ini kita harus berperang dengan sistem pendidikan di tempat kita. Karena anak kita mau didik pintar semuanya. Begitu anak kita dikhususkan dari awal, dia ditolak oleh lingkungannya. Dan itu juga kami rasakan. Gitu. Kami nggak ingin anak kami semua ahli. Tapi faktanya kalau nggak gitu, dia hilang dari peredaran di lingkungannya. Akhirnya kompromi lagi. Nah, kemudian yang kedua, dia punya keahlian di bidangnya. Ahli apa? Yang kedua, dia punya leadership dan komunikasi yang baik. Karena orang tidak mungkin besar dengan dirinya, orang besar dengan orang lain. Nah, ini yang perlu dikembangin. Leadership bahkan bisa dominan daripada keahlian yang lain. Ada banyak orang hebat bukan karena dia hebat, karena mampu mengendalikan, mengakomodir orang sekitarnya sehingga dia menjadi orang hebat. Itulah tujuan pengasuhan anak, yakni membentuk, mencetak anak yang soleh dan kompeten. Nah, soleh itu akhirnya input studinya namanya keislaman. Lahir ada Kutab Al-Fatih dan macam-macam. SDIT, yang IT itu Sekolah Dasar Islam Terpadu dan macam-macam. SD Islam, sebelum IT kan Islam dulu. Terus madrasah ibtidaiyah, pondok pesantren, macam-macam. Guru ngaji, privat, itu pokoknya keislaman. Piawas, cara tanya. Kajian keislaman tidak akan berubah menjadi nilai kalau yang diajarkan ilmu, bukan nilai. Ada perbincangan menarik di kalangan para ahli pendidikan di Arab. Kenapa waktu di Mekah, Medina, orang bisa tidak mengindahkan nilai? Contohnya ngantri. Ya. Bukan pada waktu ngantri di kamar mandi, itu mah ngantri. Ngantri ngambil makanan yang ditebar di Mina sama Arafah, benar enggak? Rebutan enggak? Rebutan. Padahal ini orang terbaik dari desanya, dari kampungnya. Fakta lagi menarik, ada banyak orang yang dianggap ahli agama. Tapi kenapa kelakuannya justru berbeda dengan ilmunya? Itu studinya adalah dia baru mengetahui ilmu, belum menjadi nilai. Untuk studi Islam itu harus sampai menjadi nilai, bukan menjadi ilmu. Makanya kalau ngajarkan tauhid bukan gini, nah rukun Islam berapa? Itu mah namanya ilmu tauhid, bukan ngajarkan tauhid. Ngajarkan tauhid gimana? Rasul ngajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, u'allimuka kalimat, saya ajarkan kepada kamu kalimat-kalimat. Ikhfadillah yakfadka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Itu namanya tauhid. Kalimat ini pernah saya sampaikan kepada salah satu bocah. Ada seorang jamaah di Indosat Telkomsel ya. Anaknya itu takut masuk kamar mandi setelah maghrib. Pokoknya kalau maghrib nggak berani masuk kamar mandi. Sehingga kerepotan sekali, apalagi kalau ibunya belum datang. Jadi dia benar-benar nahan pipis sampai ada yang bisa ngantar. Saya bilang gini, sampaikan kepada putrinya bahwa Allah melihatmu, Allah menciptakan malam dan siang. Allah tidak membiarkan hambanya sendirian. Kata-kata itu dimasukkan ke putri ini jam pagi hari. Begitu ibunya datang sore hari,
mau diantar ke kamar mandi langsung bilang enggak, kan ada Allah. Itu namanya menanamkan nilai. Coba kalau ngomongnya gini, Dek rukun iman berapa? 6, ya sudah, nilai enggak? Bukan, yang ditanamkan apa? Pengetahuan. Awas sampai jangan salah, kita kalau Islam itu fokusnya di nilai, bukan di pengetahuannya. Ekstrimnya kalau perlu enggak hafal ayat, tapi kokoh nilainya. Bukan, oh berarti enggak usah hafal, bukan begitu. Ini adalah proses menuju nilai. Ada seorang ibu-ibu yang nggak pernah hafal ayat tauhid, nggak pernah hafal hadis tauhid. Ketika anaknya masuk rumah sakit dan rumah sakit menolaknya, pindah rumah sakit menolaknya karena dia nggak punya. Dia nggak ada upaya lagi, dia berkata, "Nak, Allah tidak mungkin memberikan kamu penyakit tanpa obat, pasti. Dan ibu sudah berusaha ke rumah sakit dan sudah nggak ada lagi peluang. Allah pasti menyembuhkanmu." Itu kata ibunya. Ikhtiar sekarang yang ada hanya air putih, kita baca Fatihah. Dan ada beberapa obat yang ada. Insya Allah. Di sana ada profesor ideologi, profesor akidah. Ya. Anaknya sakit, masuk rumah sakit ditolak karena penuh. Masuk rumah sakit ditolak karena penuh. Dia marah-marah ngomong, kenapa sih Tuhan ini menguji saya? Mau nanya, yang tauhidnya bagus yang mana? Padahal dia orang biasa. Itulah namanya nilai. Jadi soleh itu nilai, bukan hanya ilmu. Tapi apakah mungkin nilai tanpa ilmu? Enggak mungkin. Ilmu adalah proses menuju nilai. Kami ulangi lagi ya. Tujuannya itu khusus untuk kompetensi, kompeten. Semoga suatu kita nanti kalau kita benar, anak kita ini adalah anak yang luar biasa karena Allah menciptakan hambanya itu dengan potensi besar. Ini rumusnya. Setiap anak itu pasti punya potensi besar. Otaknya sama, 200 miliar sel otak. Ada yang mengatakan 1 triliun sel otak. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Oke? Sel ini banyak yang nggak dipakai. Rata-rata orang menggunakan cuma 1%. Orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menggunakan potensinya. Ternyata cuma 3 langkahnya. Temukan potensi terbaik anakmu. Tidak perlu jadi hebat semuanya, karena juga tidak akan hebat semuanya, karena waktunya terbatas. Ternyata anakku ini pinter nangga, misalnya gitu. Keren nggak pinter nangga itu? Nggak keren kan? Tapi jangan dianggap remeh. Dia pinter sekali mengadopsi semua tetangganya, diajak, diapa, ada bocah kayak gitu ya. Sekolah jelek nilainya, ngaji nggak hafal-hafal. Tapi dia sama temen itu luar biasa baiknya, sama nanya. Jadi orang nggak kelak. Apa kompetensi yang dimiliki sesungguhnya dia namanya? Intrapersonal. Intrapersonal itu digunakan di pekerjaan apa? Marketing. Terus, apalagi dikerjakan intrapersonal? Humas, politisi, dan lain sebagainya. Makanya sering kita ketemu, politisi itu kelas C, ashabus C kita nyebutnya. Orang yang nilainya C, 2,2, 2,3. Tapi memang dia punya intrapersonal, clear. Anakku pinter matematik, ya udah. Kabar buruknya, tidak semua orang tua bisa mengetahui potensi terbaik anaknya. Karena dia kena penyakit mendidik anak sesuai kata orang. Nah, ini penyakitnya orang abad 21. Ada buku menarik, saya kasih buku. Ini penyakitnya orang abad 21. Ada buku namanya Dunia yang Dilipat. Salah satu masalah yang menimpa kita semua adalah kita selalu ngambil keputusan bukan seperti yang kita inginkan, tapi seperti yang diinginkan oleh orang sekitar kita. Apa kata orang kalau anakku tidak di SMP 2? SMP 2 mana SMP 2? Sama. Favoritnya orang Depok kan? Dan itu terpapar anakku. Sudah kita yakinkan tidak ke situ. Ngotot karena terpapar kanan kirinya. Apa kata orang kalau anakku tidak di SMA 1 Depok, SMA 1 Depok. Rutenya kan jelas tuh orang Depok tuh. SD Anyelir, SMP 2, SMA tuh
UI, kerja, bikin rumah, mobil, nyunatin anak, bikin rumah lagi, ya kan? Mobil, anak, ngawinin, mati. Udah gitu doang aja rutenya, nggak akan jauh-jauh amat. Temukan kompetensi, yang pertama itu. Yang kedua, terimalah kompetensi terbaiknya. Ada yang ketemu tapi nggak terima. Ya ternyata anakku sekolah semuanya jelek semua. Ngaji juga nggak bisa. Jadi apa sih nak? Nggak mungkin Allah menciptakan hambanya tanpa dikasih sesuatu yang dia bisa bertahan hidup. Itu nggak mungkin, karena Allah itu nggak zalim. Ini ada seorang hamba, ditaruh di dunia. Masa nggak dikasih apa-apa untuk bisa hidup? Mustahil. Allah itu Maha Rahim. Masalahnya kita nggak menemukan. Yang kedua, kita nggak terima. Nah, kayak contoh, kita ini nggak ngerti bahwa benih yang ada depan kita ini sebenarnya apel. Kita tanam di tempat panas, jadi enggak. Atau kita udah tahu apel, ya kok apel sih, aku maunya kan cuman kesemek. Jadi ada orang tahu anaknya punya potensi. Tapi oleh ayah ibunya ditolak. Dan ini karena ketemu di salah satu teman anak saya di SD Sekolah Alam. Ini anak selalu bos waktunya. Menemukan kompetensinya nanti bisa dengan tangga jawab. Di diskusi ya? Oh boleh. Jadi saya cerita dikit tadi ya. Ada anak A1 sampai 6 SD itu ranking 24 dari 24. Ibunya guru SD yang sangat kognitif, marah-marah ke anak. Kita udah selalu bilang, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Dia pinter ngelukis, gitu. Ini lukisan anak waktu dia 4 SD, itu sudah sama lukisannya anak di sekolah seni, kata guru ngelukisnya. Panjang lebar lah, tapi enggak terima. Sekarang you tahu enggak, begitu ketemu nilai SMP-nya sekarang 9,5. Sekarang dia sudah punya apps yang sudah diterima oleh perusahaan dengan nilai. Dan sekarang ngajar, baru umur 15. Jadi selama ini itu kompetensinya nggak ditemukan sama ibunya. Baru ketemu setelah di SMP. Oleh gurunya, aku tanya sama gurunya, itu gimana bisa ketemu? Ini kan anak paling top waktu di sekolah anak saya dulu. Top yang ini paling bawah. Ya kan, Ustadz kita hanya butuh nunggu momen. Kalau ketemu jadi langsung. Dan momennya pas di sekolah kami. Anak selalu punya. Temukanlah. Nah kalau kita punya buah apel, nanamnya di mana? Tempat dingin. Kalau anakmu memang kognitifnya bagus, spiritualnya bagus, cocok. Tapi anakmu kan ada anak enggak? Disuruh ngafal Quran, boro-boro hafal Quran. Seayat aja gak masuk-masuk. Ini agak-agak. Tapi mungkin gak dia jadi orang soleh? Mungkin. Gak semua sahabat yang soleh itu perawi hadis. Tapi soleh. Maunya, ya kalau maunya mau bisa dibahas ya. Maunya hafal Quran 30 juz, hafal tafsir sekian, matematiknya 105, kognitifnya pol, dia pinter bola, dia pinter seni, dia pinter apa lah. Maunya, kan gak begitu hidup ya. Setelah kita sudah tahu, kita terima dulu, bersyukur. Yang terakhir kita kembangin. Kembangin di tempatnya. Nah, kalau dia memiliki ternyata kecenderungan spiritual tinggi, kan ada yang tinggi. Pokoknya ayat Quran cepat, hadis cepat, ibadah sergap. Begitu bola, la ilaha illallah suruh main bola, enggak bisa. Ya udah, lupain. Jadi ulama kelak, sekolahnya ke pondok. Udah, dia akan besar di situ. Atau dibalik, nggak masuk nih urusan agama. Begitu urusan yang agak main-main, yang main bola pinter, main kasih gerobak sodor pinter juga. Berarti dia ada di sana dunianya. Yang penting soleh. Kan soleh ada di sebelah sana kan? Ini namanya kompetensi. Kemudian ya ini yang kedua didik leadership. Kenapa perlu leadership? Karena orang tidak mungkin besar dengan dirinya. Orang besar dengan orang lain, kita butuh orang lain. Leadership itu kemampuan untuk menggayuh semua orang menuju tujuan bersama. Jangan ulangi lagi ya, jadi anak kita itu soleh dan terakhir nih mungkin. Masih ada waktunya nggak Mas? Udah habis Ustaz. Oh sudah.
Terakhir ini adalah tip-tip praktis di pengasuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti saya ketemunya lah. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini sekilas sekali tentang masalah pengasuhan. Ini hanya pokok-pokok ide, tapi intinya sebuah niat baik kita mengasuh anak dengan baik itu sudah menjadi modal besar. Dan kita berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita ini kelak menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa memberikan kebajikan untuk orang tuanya, terutama kelak di akhiratnya. Kita susah mengasuh mereka agar kita kelak juga bisa mendapatkan kebajikan dari mereka, salah satu lewat doanya dan kebajikannya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz.